Yo, sahabat sektor 7 dan para manual lovers, jumpa lagi bersama Mimin ya guys. Hari ini Mimin akan melanjutkan alur cerita kembalinya sang Raja Neraka. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin ucapkan terima kasih sudah klik video ini. Dan jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe, like, komen, serta share video ini ya guys. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Mereview dari episode sebelumnya diceritakan bahwa melihat Raja Neraka menghabisi seluruh bawahannya, Niwo pun berujar bahwa Raja Neraka bisa securang itu. Karena bisa menjadi kuat seperti itu hanya dengan memungut sebilah pedang yang usang. Maka dari itu dirinya harus mempercayakan kekuatannya dan kekuasaan yang diturunkan oleh Tuan Tolbo dan melepaskan pakaian jenazahnya. Sedangkan Raja Neraka pun kaget melihat Niwo melepaskan pakaian jenazahnya dan bergumam dalam hati bahwa neraka telah terbuka. Lalu Niwo pun melepaskan kekuatannya sambil berujar neraka hitam inkarnasi. Kemudian pada episode kali ini diceritakan bahwa Jiwo pun terkejut karena Oso meminjami pakaian jenazah miliknya dan berkata bahwa sebenarnya dia senang dipinjami pakaian jenazah itu. Namun Jiwo hanya bingung apa alasan Oso tiba-tiba meminjaminya. Oso pun menjelaskan bahwa dia meminjami Jiwo pakaian jenazahnya karena bantuan dari Nomang tak bisa diharapkan. Karena dia akan menunggu sampai Jiwo mati baru akan turun tangan. Lalu pakaian jenazah miliknya memiliki kekuatan pertahanan. Jadi itu pasti akan cocok untuk Jiwo. Mendengar apa yang dikatakan oleh Oso, Jiwo pun terkejut dan kaget kenapa Nomang menunggu sampai dirinya mati. Serta dirinya meminta penjelasan itu dari Nomang. Dan menduga jika sepertinya Oso salah paham dengan perkataan Nomang itu. Namun, tak menghiraukan perkataan Jiwo, Nomang pun hanya bersiul-siul tanpa mengatakan apapun. Dalam hati Jiwo pun mengatakan jika Nomang sedang merencanakan sesuatu dan bertanya-tanya, sebenarnya sifat Nomang itu baik atau jahat. Akan tetapi tiba-tiba Oso pun berteriak memanggil nama Jiwo dan berujar bahwa saat ini kondisinya sedang lemah, jadi dirinya tak bisa membantu Jiwo. Namun bersamaan dengan hal itu, tiba-tiba ada sesuatu yang terlempar melewati Jiwo hingga menabrak sebuah tembok. Diketahui dia merupakan pengurus pemakaman berambut biru yang terkena serangan putra Kaisar Langit. Terlihat dia meminta maaf sambil berjalan terhuyung-huyung menyuruh Jiwo untuk kabur. Dan setelah itu dia pun roboh terjatuh di atas tanah. Melihat hal itu Jiwo pun terkejut. Kemudian putra Kaisar Langit yang terbang di udara pun berkata jika mereka tak boleh kabur. Sambil menunjuk ke arah Jiwo, dirinya pun menambahkan bahwa manusia seperti Jiwo lah yang disukainya. Lalu meminta Jiwo agar bermain dengannya. Lalu sambil menyeringai dan mengeluarkan lidahnya, dirinya berujar akan mengatur situasinya dan Jiwo harus menerima pukulan darinya. Bersamaan dengan hal itu, dia mengeluarkan sesuatu dari atas tanah untuk menyerang pria berambut biru yang sudah jatuh tak berdaya. Merespon hal itu, Jiwo pun bergegas mengambil pakaian jenazah milik Oso untuk menyelamatkan pria itu sembari mengatakan kepada Oso bahwa dia akan menggunakan pakaian jenazahnya dengan baik. Tak lama setelah itu, sampailah Jiwo di tempat pria berambut biru. Bersamaan dengan datangnya serangan, Jiwo pun memakai pakaian jenazah itu, yang membuat sebuah ledakan besar akibat benturan dari serangan dan kekuatan pertahanan dari pakaian jenazah yang dipakai oleh Jiwo. Melihat Jiwo memakai pakaian jenazah tersebut, dalam hati Nomang pun berujar bahwa dia sudah mengira jika pakaian jenazah milik Baek Oso yang bernama Socong akan cocok digunakan oleh Jiwo. Namun setelah melihat Jiwo memakainya, ternyata hasilnya lebih hebat dari perkiraannya. Kemudian berpindah di tempat Raja Neraka, diceritakan bahwa neraka hitam merupakan salah satu dari 8 neraka ciptaan dari Raja Neraka. Neraka hitam juga merupakan tempat jatuhnya para pembunuh atau orang yang memiliki kepercayaan buruk.
dan tempat di mana para pendosa yang akan diikat dengan rantai hitam. Setelah itu, Niwo pun berujar bahwa dahulu tempat ini hanya digunakan untuk menghukum para pendosa. Namun sekarang, tempat ini merupakan tempat suci yang diciptakan kembali dan yang menghubungkannya dengan tuannya, yaitu Tuan Tolpo. Dengan senyuman yang membuatnya senang karena dia sekarang merasakan kekuatan yang meluap-luap, dan Niwo pun kembali berujar kepada Raja Neraka bahwa saat dia mati nanti dia akan menjerit dengan sekuat tenaga. Bersamaan dengan hal itu, Niwo pun menyerang Raja Neraka menggunakan rantai hitam yang menjadi senjata utamanya. Namun serangan itu masih bisa ditangkis oleh Raja Neraka menggunakan pedangnya. Tapi serangan Niwo tak berhenti di situ saja. Seakan tak memberi waktu untuk beristirahat, Niwo pun tanpa henti menyerang Raja Neraka menggunakan rantainya, hingga membuat Raja Neraka lama-kelamaan menjadi terpojok juga. Di sela-sela serangan rantainya, tiba-tiba Niwo mendatangi Raja Neraka dan langsung memukulnya. Untungnya, Raja Neraka bisa menghindari serangan itu. Sembari tersenyum lebar, Niwo pun berujar kepada Raja Neraka bahwa sebilah pedang tajam itu tak akan bisa menghentikannya. Dan tanpa basa-basi lagi langsung memukul Raja Neraka. Dengan tangan kanannya, Raja Neraka menerima pukulan keras dari Niwo. Hal itu mengakibatkan getaran energi luar biasa hingga membuat lantai pijakannya pun retak dan hancur ke segala arah. Kemudian dengan membabi buta, Niwo pun menyerang Raja Neraka lagi dan lagi. Kekuasaan dan situasinya saat ini sedang berpihak kepada Niwo. Lalu dengan sombongnya dan tersenyum senang, Niwo bertanya kepada Raja Neraka bagaimana rasanya setelah terkena serangan dari dirinya, dan menambahkan bahwa ini merupakan neraka hitam ciptaan Tuan Tolpo. Kemudian Raja Neraka menimpali jika artinya neraka yang dibuat untuk menghukum para pendosa telah diperbaharui sesuka hati. Dan Niwo mengayunkan rantai itu sesuai dengan keinginannya sendiri. Lalu dengan kemarahan yang tak bisa ditahan lagi, Raja Neraka mengatakan bahwa mereka tak bisa lagi dibiarkan begitu saja. Kemudian Raja Neraka yang sudah memakai pakaian jenazahnya berjalan dengan tatapan yang mengerikan, sembari meminta Niwo untuk menyerahkan neraka hitam itu kepadanya. Kemudian ditunjukkan di tempat Jiwo berada saat ini. Terlihat jika Putra Kaisar Langit terkejut melihat Jiwo yang bisa memakai pakaian jenazah. Sedangkan di sisi lain, Jiwo terlihat bahagia dan tak percaya jika dirinya bisa berhasil memakai pakaian jenazah itu. Seakan menghilangkan keterkejutannya, Putra Kaisar Langit itu pun berujar bahwa tak akan ada yang berubah walaupun Jiwo bisa memakai pakaian jenazah itu, dan hanya menganggapnya sebagai sebuah trik murahan saja. Bersamaan dengan hal itu, Putra Kaisar itu pun melancarkan serangan ke arah Jiwo sembari berkata, jika hanya dengan pakaian jenazah yang bisa memperluas pertahanan, maka tak ada yang bisa melawan dirinya. Akan tetapi, semua serangan yang datang ke arah Jiwo dapat ditahan dengan sempurna oleh Jiwo. Melihat hal itu, Oso dan Nomang pun kaget karena Jiwo bisa menghentikan serangan itu dengan membagi pertahanan menjadi beberapa keping kecil. Kemudian Nomang pun menanyakan kepada Oso, apakah pakaian jenazahnya memiliki kemampuan yang seperti itu? Oso pun menjawab tak mengetahuinya karena dirinya juga baru pertama kali melihatnya. Namun Nomang pun tak mempercayai ucapan dari Oso itu, karena tak mungkin pemilik pakaian jenazah tak mengetahui kemampuan pakaian jenazahnya. Menanggapi hal itu, Oso pun berujar jika kemampuan pakaian jenazahnya adalah memperluas perisai pelindung. Secara sederhana, tingkat kesulitannya mirip seperti mengepalkan tangan. Menggunakan secara terpisah seperti itu, artinya dia sudah mencapai level yang berbeda. Tingkat kesulitannya sama seperti saat dia harus menggerakkan otot dan untaian saraf yang diperlukan ketika mengepalkan tangan, dan tak mempercayai jika Jiwo bisa melakukannya. Akan tetapi tiba-tiba serangan dari Putra Kaisar Langit datang ke arah Oso.
Namun dengan sikap Jiwo mengarahkan kepingan pertahanan untuk melindungi Oso. Jiwo meminta maaf kepada Oso karena dirinya baru pertama kali menggunakan kekuatan pakaian jenazah itu. Makanya masih sulit untuk mengendalikannya. Tak menunggu lama, Jiwo pun melompat ke udara untuk mendatangi putra Kaisar Langit lalu menendangnya dengan keras. Melihat itu, Oso pun menanyakan kepada Nomang apakah Jiwo benar-benar seorang manusia. Kemudian putra Kaisar Langit pun marah karena tiba-tiba diserang oleh Jiwo. Dalam kemarahannya itu, dirinya berujar bahwa beraninya seorang manusia mengusiknya. Dan dengan membabi buta kembali menyerang ke arah Jiwo. Namun dengan santainya Jiwo bisa menghindari dan memblokir semua serangan itu. Jiwo merasa cukup sudah bisa menghentikan dan menjangkaunya. Dan berkata, "Aku bisa melakukannya, senior." Bersamaan dengan hal itu, diperlihatkan flashback saat Jiwo sedang bersama dengan seniornya yang sudah mendahulunya. Di sana, senior Jiwo itu pun bertanya apakah Jiwo masih belum mengingat siapakah dirinya sebenarnya. Jiwo pun membenarkan hal itu dan menanyakan kenapa seniornya terlihat lemas tak mempunyai kekuatan saat ini. Seniornya pun menjawab jika penyebabnya adalah karena pekerjaannya banyak sekali, sampai rasanya mau mati saat menyelesaikannya, dan mengatakan ketidaksukaannya kepada para petinggi, serta berpikir ingin mengacaukan semuanya. Menanggapi hal itu, Jiwo pun memukul punggungnya dengan sangat keras. Sambil memegangi punggungnya, seniornya itu pun mengatakan agar Jiwo jangan memukulnya, karena tangan Jiwo terasa sangat pedas jika digunakan untuk memukul. Dan menambahkan jika dirinya tak suka melihat ekspresi Jiwo dengan mata seperti kucing itu, karena dirinya merasa tak memiliki kesalahan sama sekali. Kemudian Jiwo pun menanggapinya dengan mengatakan bahwa jika pengurus pemakaman lain yang mengatakan hal itu, dirinya bisa menerimanya. Kemungkinan akan terdengar seperti candaan. Namun berbeda jika seniornya yang mengatakan, karena seniornya itu memiliki cukup pengaruh di organisasi. Semakin tinggi jabatan, maka tanggung jawabnya juga akan semakin tinggi. Sambil menutup kedua matanya, senior itu pun mengakui jika dirinya memang salah. Dan mengalihkan topik pembicaraan dengan berkata bahwa jika mereka sedang berdua, Jiwo seharusnya memanggil dia Bibi. Jiwo pun protes karena tiba-tiba topik yang dibahas berubah. Dan dengan ekspresi yang merajuk, senior itu pun berujar jika anak zaman sekarang memang kurang peka. Sambil mengatai Jiwo pemarah, seniornya menyuruh Jiwo untuk menjaga tubuhnya karena besok mereka akan segera bertugas, serta menambahkan agar Jiwo berhati-hati dan jangan sampai terluka, karena kesehatan merupakan hal yang baik. Jiwo pun menanggapinya dengan berujar bahwa lain kali Jiwo akan memanggilnya Bibi jika mereka sedang berdua. Itulah sedikit flashback yang dilalui oleh Jiwo sebelumnya. Kemudian kembali ke pertarungan antara Jiwo dan putra Kaisar Langit. Terlihat Jiwo melompat beberapa kali di udara dengan memanfaatkan kepingan pertahanannya sebagai pijakannya dan bersiap menyerang putra Kaisar Langit. Pada momen tersebut, Jiwo pun teringat janji Raja Neraka yang akan mempertemukan Jiwo dengan orang yang sangat ingin dia temui jika dirinya berkontribusi besar dalam menemukan keberadaan Tolbu. Jiwo pun sedikit merasa lega karena akan segera menemui orang itu. Dan bersamaan dengan hal itu, Jiwo pun meletakkan kepingan perisainya untuk menahan agar putra Kaisar Langit tak bisa kabur dari sana. Merasakan dirinya sedang terpojok, dia pun mencoba untuk merayu Jiwo dengan berujar bahwa Jiwo harus mendengarkan kata-katanya dan mengajak Jiwo untuk berbicara. Tak menghiraukan hal itu, Jiwo pun menendang kepingan perisainya untuk menyerang putra Kaisar Langit itu. Setelah itu, Jiwo pun melakukan hal itu bertubi-tubi dan mengenai tubuhnya. Serangan Jiwo pun ditutup dengan jurus Jiwo yang bernama Tendangan Meteor. Setelah terkena serangan itu, putra Kaisar Langit itu pun terpental sangat jauh.
dan langsung terbaring tak berdaya di atas tanah. Kemudian, Jiwo pun mengusap dahinya sembari melepas pakaian jenazahnya. Jiwo juga berujar bahwa melawan putra Kaisar Langit menggunakan pakaian jenazah lebih mudah dari bayangan Jiwo. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta share videonya. Dan bye-bye.